Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabi ajma'in amma ba'd. Saudara kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaallah pada hari Jumat tanggal 31 Juli 2020 kita akan menyambut Idul Adha. Idul Adha kali ini berbeda dengan Idul Adha sebelumnya, yang mana ketika Idul Adha kita bergembira ria dengan melakukan ibadah haji. Tetapi ibadah haji kali ini dibatasi dan ditunda khususnya di Indonesia karena ada keadaan pandemi. Maka tema kali ini kita angkat dengan tema besar menyambut Idul Adha di era new normal. Apa itu era new normal? Era new normal adalah berdamai dengan realitas kehidupan. Karena hidup kita harus produktif. Kita harus bisa menyesuaikan keadaan. Dengan adanya COVID-19 ini, kita tetap menjaga protokol kesehatan meski kita melakukan ibadah, baik sholat Idul Adha maupun penyembelihan korban. Idul Adha berarti kita harus bisa memahami arti apa itu Idul Adha. Idul Adha adalah memahami konteks yang dialami oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengorbankan anaknya. Bukan berarti Allah tidak sayang pada beliau. Justru dengan hal ini Allah ingin menguji keimanan beliau. Allah ingin mengganti yang lebih baik dari beliau. Dan kejadian ini termaktub dalam kitab suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya apa? Dan ketika baginda Nabi Ismail alaihissalam beranjak dewasa, Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, "Wahai anakku, aku bermimpi diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Apa jawab baginda Nabi Ismail alaihissalam? "Wahai ayahku, taatilah perintah Allah. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Dari ayat ini jelas bahwa Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika anak kesayangan beliau Nabi Ismail yang lagi lucu-lucunya, buah hatinya, yang diharapkan begitu lama bertahun-tahun, ketika sudah beranjak dewasa, malah Allah menyuruh menyembelihnya. Tapi Nabi Ismail termasuk anak yang soleh. Beliau mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau tetap bersabar dan menjalankan firman Allah. Tetapi ketika prosesi penyembelihan itu mau dilakukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan kambing. Falamma aslama wa tallau lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lawal bala'ul mubin. Yang artinya ketika beliau berdua mau melakukan prosesi penyembelihan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya dengan kambing. Dan ini termasuk ujian yang sangat berat bagi beliau. Apa makna Idul Adha ketika kita memahami ayat yang telah kita baca tadi? Artinya apa? Ketika di era new normal ini kita harus mengkontekstualisasikan Idul Adha. Ketika seorang menjadi pejabat,
harus mengorbankan jabatannya untuk memanfaatkan jabatannya untuk kemaslahatan umat, memberikan peluang kerja yang inovatif, kreatif, memberikan kesempatan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi berkorban untuk pejabat adalah memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan maslahat umat, bukan malah sebaliknya, memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan segelintir kelompoknya. Ketika kita menjadi seorang intelektual, seorang ilmuwan akademis, berkorbannya dengan apa? Berkorbannya dengan memanfaatkan ilmunya sebaik mungkin untuk mencerdaskan umat. Ilmunya agar bermanfaat, berkontribusi terhadap masyarakat yang lebih luas. Khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan kemanfaatan yang luas bagi manusia yang lain. Ketika kita menjadi seorang agniya, apa bentuk pengorbanan kita? Pengorbanan kita adalah memanfaatkan harta kita untuk peduli sesama. Karena di samping kita ada anak yatim, di samping kita ada janda, di samping kita ada orang-orang yang butuh uluran tangan. Apalagi ketika di era new normal ini, banyak orang-orang di PHK, banyak orang-orang dirumahkan, bahkan banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena terjadi resesi ekonomi. Allah berfirman, la yanalallahu luhumha wala dima'uha walaki yanalut taqwa minkum. Artinya apa? Daging atau darah hewan penyembelihan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sampai itu adalah ketakwaan dari kalian semuanya. Artinya apa? Artinya bagi orang agniya, orang yang memiliki uang banyak untuk menyembelih sapi, menyembelih kambing, itu buat mereka receh, buat mereka ringan. Tetapi itu bukan maksud korban. Korban adalah pengorbanan kita lahir batin, dhahiran wa batinan, untuk kemaslahatan umat, untuk kemanfaatan yang lebih luas, yang lebih futuristik, berbasis lillahi ta'ala. Bagi orang fakir, bagaimana bentuk pengorbanannya? Bagi orang fakir yaitu memanfaatkan waktunya, memanfaatkan jiwanya untuk ikhlas, sabar, membantu orang lain. Karena setiap manusia itu memiliki job description, kontribusi masing-masing. Ketika kita menjadi agniya, manfaatkan harta kita. Baik mencarinya dengan halal maupun memanfaatkannya dengan halal pula. Ketika kita seorang pejabat, manfaatkan jabatan kita untuk kemaslahatan umat. Lillahi ta'ala. Ketika kita menjadi intelektual, manfaatkan ilmu kita. Ketika kita menjadi orang biasa, manfaatkan waktu kita untuk lillahi ta'ala.